Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luardani dari kelas F2 Manajemen yang bernomor NPM 10120441 dalam memenuhi tugas perilaku organisasi. Di sini akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul motivasi dan aplikasi. Nah, motivasi dari kata motivasi. Kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dari pengertian tersebut, berarti pula semua teori motivasi bertolak dari prinsip utama bahwa manusia atau seseorang hanya melakukan suatu kegiatan yang menyenangkannya untuk dilakukan. Nah, prinsip itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam keadaan terpaksa seseorang mungkin saja melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Dikutip dari Nawawi tahun 2000. Nah, ada juga motivasi menurut para ahli. Robbins 2003 sampai 2008 memberikan pengertian motivasi sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu identitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Soekarno tahun 2002 mendefinisikan motivasi adalah hasrat atau kemauan untuk melakukan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Dengan demikian, motivasi merupakan bagian integral dalam upaya mengoptimalkan pengendalian manajemen suatu organisasi. Dan kemudian ada Miftah Toha 2007. Motivasi merupakan salah satu unsur pokok dalam perilaku seseorang. Motivasi adalah suatu proses psikologi, namun demikian ini bukan berarti bahwa motivasi adalah satu-satunya unsur yang paling dekat untuk dapat menjelaskan adanya perilaku seseorang. Kemudian ada teori motivasi. Nah, ada 6 teori motivasi, yakni yang pertama teori kebutuhan atau need dari Abraham Maslow. Yang kedua teori faktor dari Friedrich Hebert, teori prestasi atau achievement dari David McCallum, teori harapan, teori tujuan sebagai motivasi. Nah, ada juga pengertian dari piramida terbalik yang ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Psikologis atau makanan, minuman, tidur, pakaian, rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Sosial, afeksi, relasi keluarga, dan lain-lain. Pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pengembangan ideologi. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, bahwa kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan spiritual. Dalam teori ini diartikan sebagai kekuatan atau tenaga atau energi yang dihasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan sudah terpenuhi tidak berfungsi untuk kehilangan kekuatan dalam memotivasi kegiatan sampai saat timbul kembali sebagai kebutuhan baru yang mungkin saja sama dengan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ilustrasi gambar hierarki kebutuhan Maslow yang ada di samping saya. Nah, ada 2 teori lagi
faktor dari Friedrich Hebert. Teori ini mengemukakan bahwa dua faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja. Kedua faktor ini disebut: yang pertama, faktor sesuatu yang dapat memotivasi. Faktor ini antara lain adalah faktor prestasi, faktor pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja, khususnya promosi, dan faktor pekerjaan itu sendiri. Faktor ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang tinggi dalam teori Maslow. Nah, yang kedua ada kebutuhan kesehatan lingkungan kerja. Faktor ini dapat terbentuk upah gaji, hubungan antara kerja, prestasi teknik, kondisi kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi di perusahaan. Faktor ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang lebih rendah dalam teori Maslow. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.